Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Bermalam di Kampung Siluman Celeng. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila. Nah, kalian nantinya juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, entah itu yang kalian alami sendiri ataupun saudara kalian ataupun teman kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian di alamat email kami ya teman-teman, yang sudah ada di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila dan nantinya juga akan saya bacakan di channel ini. Nah, untuk kisah kali ini nggak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kejadian ini terjadi di tahun 2014, tepatnya beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Rama, seorang pemuda asal Karanganyar, Jawa Tengah. Ia mempunyai teman yang bernama Sandy. Semuanya merupakan nama samaran ya teman-teman. Mereka saling kenal bermula dari suatu proyek di Malinau, Kalimantan Utara. Ketika ada pemekaran wilayah ketika itu. Di Malinau ini, Rama juga punya teman lagi yang terbilang cukup dekat. Selain Sandy, ada satu lagi yaitu Andre asal Rembang. Lagi-lagi merupakan nama samaran ya teman-teman. Karena sistem pekerjaan berdasar kontrak, Rama dan Andre datang terlebih dahulu, sementara Sandy datang selang 2 atau 3 mingguan setelahnya. Hampir setengah tahun suka duka mereka lewati bersama. Kebetulan juga mereka bertiga tinggalnya satu mes. Sebagaimana para perantau pada umumnya, rasa senasib sepenanggungan membuat mereka sudah selayaknya saudara. Karena kontrak Rama dan Andre telah habis, maka mereka berdua berkesempatan tilik pulang atau tilik kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar, namun mereka sepakat untuk tidak balik lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian, Sandy pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya ketika pulang Sandy mampir dulu di rumah Rama. Setelah 2 atau 3 hari di rumahnya Rama, mereka berencana ke rumah Andre. Dengan berbonceng motor, Rama dan Sandy dari Solo menuju jalanan lengang pertigaan hutan menuju Rembang. Rama dan Sandy sama sekali tidak paham daerah itu. Saat memasuki hutan terasa tintrim dan nampak sekali temaram karena tingginya pohon-pohon jati 50-an orang dewasa. Ditambah lagi jalan aspal asal jadi selebar badan truk, berbelok-belok menghindari bukit-bukit padas mengular khas hutan jati. Tidak ada rumah hampir sepanjang 5 km yang mereka lalui. Rama teringat waktu masih kecil diajak orang tuanya ke Randu Blatung, 20 km hutan jati perawan. Rumah yang Rama temui hanya rumah panggung khas polisi hutan, yang lain sama sekali tidak ada. Keadaan yang Rama lewati hampir sama persis. Untunglah Rama dan Sandy sudah sempat mampir makan bakso, jadi mereka tidak terlalu kelaparan walau perut sudah keluarkan status siaga merah. "Ram, kok nggak sampai-sampai ya?" keluh Sandy pada Rama sembari merasakan penat di pantat sejak tadi. "Sebentar lagi juga sampai kok. Jangan-jangan petunjuknya salah, Ram?" serunya agak dongkol. "Enggak lah ini benar toh arahnya ke sini," tambah Rama memberi penegasan. Sandy nampak tidak puas dengan jawaban itu, tapi dia tidak membantah. Suasana terasa hening dan tintrim. "Ram, kamu ngerasa nggak? Keadaan terasa makin mistis sejak kita masuk belok dari pertigaan pos polisi hutan tadi," ujarnya memecah kesunyian. "Perasaanku rasanya gak karuan sejak masuk melintasi portal tadi." "Maksudmu?" "Pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya itu," tanya Rama. "Betul," sahutnya.
Memang kayaknya kita dikasih palang supaya truk yang gak izin gak boleh masuk, kata Rama beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis. Meski Rama sendiri juga merasakan hal seperti itu. Coba Ram, kamu nalar saja. Masa 10 km gak ada rumah sama sekali? Hutan terus, pohon jatinya besar-besar gak lazim yang ada di Jawa. Kok kayak di Manilau aja ya? Ya, setauku paling 1-2 besar-besar, tapi ini banyak yang besar-besar loh. Komentar Sandy penasaran. Tapi Rama enggak mau mengiyakan Sandy meski akal merasakan ketidaknalarannya. Lah ya wajar toh, kita akan masuk hutan lindung, hutan larangan, sehingga ya hutannya pasti perawan. Enggak pernah dijamah orang. Jangan berpikiran aneh-aneh lah. Yang penting kita sampai, serga Rama. Kata hutan larangan malah menggelitik pikiran, jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang tidak boleh ke situ. Karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan juga makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan perluasan lahan huni dan lahan usaha manusia seperti pertanian dan lain-lain. Mengingat itu Rama malah jadi bergeding ngari. Enggak lah, pergi-pergi. Batinnya mengusir ketakutan itu. Ram, kayaknya kita sudah masuk areal perkampungan. Itu lihat ada ladang dan sawah. Serunya menunjuk ke arah depan mobil itu. Memang terasa mereka sudah keluar hutan, pohon-pohon tidak lagi banyak. Bahkan di sisi yang lain, Rama sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu mereka sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah menyalakan uplik untuk penerangan luar. Rumah-rumah yang ada sangat-sangat sederhana. Profil rumah pedesaan dan rumah gebyok, rumah papan untuk rumah utama dan kapitan atau gelap, kulit jati untuk bagian belakang, tampak teratur, rapi dan bersih. Rama mendekati seseorang bapak-bapak yang kebetulan melintas. Selamat sore Pak, maaf, ke Gunung Rembang masih jauh tidak? Tanya Rama. Bapak itu kelihatan bingung. Maaf, saya tidak tahu nak. Saya tidak pernah meninggalkan kampung ini. Tanya saja sama Ki Ageng. Maaf saya duluan ya. Rumah Ki Ageng itu yang paling besar yang ada pendapannya. Sambil tunjuk arah dengan jempolnya khas orang Jawa. Sebutan Ki Ageng membuat Rama dan Sandy penasaran. Kayaknya desa ini terisolir ya Ram? Sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama seperti zaman Kesultanan Jawa zaman dulu. Komentar Sandy. Ya mungkin mereka masih terikat tradisi, ya kayak suku Baduy di Banten, atau mirip orang Samin di Kelapa Dhuwur. Ibu Rama. Segera Rama geret Sandy menuju ke pendapat Ki Ageng yang tidak terlalu jauh dari jalan tempat mereka bertanya. Kulon nuwun, suruh Rama dalam bahasa Jawa yang artinya permisi. Mangga nak. Bersama dengan itu, muncul seorang laki-laki tua gagah dari dalam rumah sambil tersenyum. Tumben ada tamu dari kota, sudi mampir ke rumah saya. Monggo lenggah, katanya. Terima kasih Ki, sahut mereka berdua. Ada apa malam-malam datang ke sini? Tanyanya. Begini Ki, kami dari Solo mau ke Tegal Dowo, yaitu Genem. Menurut petunjuk teman kami sudah benar jalurnya, tapi kok nggak sampai-sampai. Mungkin Ki Ageng bisa menunjukkan jalan pada kami, jawab Rama menjelaskan sekaligus bertanya. Sebetulnya Tegal Dowo sudah dekat, tapi ini sudah malam. Kalian berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi. Saya khawatir kalian akan tersesat, terus malah tidak bisa sampai ke tujuan. Tapi Ki, kami malam ini harus sampai. Sudah kadung janji dengan teman kami, kata Sandy. Iya Ki, kami harus sampai malam ini, Ibu Rama. Wah,
Saya nggak yakin kalau malam ini bisa sampai kalau diteruskan. Hutan ini masih perawan, yang lewat saja harus izin diperhutani. Kalian lihat toh pohon-pohonnya besar-besar. Saya yang sudah tinggal lama di sini menyarankan kalian untuk tinggal menginap di sini dulu. Terlalu bahaya dan masih banyak yang juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari. Menginap saja di sini dulu. Di sini terbuka untuk kalian berdua. Kata Ki Ageng mendesak mereka berdua untuk tinggal menginap di situ. Dalam keadaan bimbang, mereka berdua berembuk tinggal atau tidak. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan untuk tinggal. Rama lebih senang lanjut saja, tapi Sandy sudah kecapean selama perjalanan. Ia beralasan, toh besok akan sampai juga ke Tegal Dowo. Pagi-pagi kalau perlu ya sudah harus berangkat. Bagaimana kalian jadi menginap? Tanya Ki Ageng. Maaf Ki, akhirnya kami terpaksa merepotkan barang semalam. Kalau boleh malam ini kami menginap, jawab Sandy. Baik kalau begitu kita makan dulu ya. Kalian belum makan tuh? Ajak Ki Ageng sambil tersenyum. Belum Ki, Sandy malu-malu. Tapi kita hanya makan singkong rebus. Maklum petani punyanya ya cuma hasil bumi, jawab Ki Ageng dengan ringan. Gak apa-apa Ki, kami malah senang makan dari hasil ladang sendiri, tidak perlu beli. Rama menimpali. Sebentar tunggu. Nyi, tolong sediakan singkong rebus yang tadi kita rebus, tambah kita perlu untuk makan malam, seru Ki Ageng kepada istrinya. Iya Ki, ini sudah saya siapkan. Terdengar suara merdu dan juga bening dari dalam rumah. Keluarlah perempuan parubaya, masih tampak guratan kecantikan dalam dirinya. Dari warna kulitnya yang langsat itu, Rama hampir yakin Nyi Ageng dari kalangan ningrat. Nyi Ageng tersenyum melihat mereka. Ini hasil kebun samping. Semua alami, tidak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik kok. Silakan dinikmati mumpung masih hangat. Ki Ageng menawarkan singkong rebus itu. Nyaman ya Ki, suasana di sini aman, tentram, damai. Yang ada hanya suara jangkrik, ujar Rama sambil merasakan hangatnya singkong rebus dan secangkir kopi hangat. Ya begitulah kalau tinggal di desa, masih sejuk, tenang dan damai, jawab Ki Ageng. Tapi kok nggak ada ya Ki yang keluar rumah, jagoan atau sekedar ngobrol? Juga nggak ada suara radio atau TV? Tanya Sandy menyelidik. Memang ia merasakan dari tadi kok rasanya sepi-sepi saja, tidak seperti layaknya dukuh modern, anak berlari-larian atau sekedar jalan. Bahkan nonton TV pun tidak ada. Ini agak membingungkan. Di sini nggak ada TV, radio atau hiburan yang lain. Paling wayang, itu pun yang dianggap orang lain. Kalau hari biasa ya begini ini, sunyi sepi. Ki Ageng kemudian menanggapi pertanyaan dari Sandy itu. Dari tadi saya juga nggak lihat ada listrik ya Ki. Setauku hampir 80% Jawa sudah ada aliran listrik. Tapi di sini kok nggak ada ya? Memang begitulah masyarakat kami, Ki Ageng menjelaskan. Kami memiliki aturan dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat. Kata selamat yang keluar dari mulut Ki Ageng membuat Rama agak bergidik ngeri. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri atau aturan sendiri yang harus ditaati oleh setiap warganya. Kampung ini ada ketentuan, kalau tengah malam seluruh kampung harus gelap gulita, semua lampu harus mati, dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi penduduk kampung menyarankan kalian untuk menghubungi saya langsung. Karena hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung kalian tersesat dan sudah malam, justru saya yang minta kalian tinggal. Sebab di luar kampung ini, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian, ungkapnya penuh misteri. Karena kalian bukan penduduk asli dari sini, kalian saya beri tempat khusus. Sebab juga kalau kalian berada bersama kami, keselamatan kalian dapat saya jamin. Tambahnya semakin misterius. Rama dan Sandy pun makin bertambah takut. Oleh karena itu,
kalian nanti tinggal di atas sana. Ki Ageng menuju ke atas. Rama dan Sandy kaget setelah mengerti itu, ataupun ya ternyata dia kaget setengah mati. Ya karena mereka akan tinggal di puncak Joglo, Pendapa, atau orang Jawa sering menyebutnya Penuwun. Jangan khawatir ya, nanti kalian saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih, sudah ada kasur. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu. Jadi saya sudah bersihkan, katanya menepis kekhawatiran Rama. Apapun yang terjadi di bawah sini jangan takut, ataupun khawatir, dan jangan berteriak atau menangis. Diam saja. Dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur tolong tangganya ditarik lagi ke atas dan tutup lubang pintu masuknya. Ada apa toh Ki sebenarnya Ki? Kok Ki Ageng kayaknya misterius gitu ya? Tanya Rama. Gak apa-apa, pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kalian bisa lihat dari salah-salah papan di atas. Kalian juga bisa lihat luar lewat salah-salah genting Penuwun itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk kalian berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup untuk kalian. Yang penting ikuti nasihat saya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan kalian berdua melihat keistimewaan kampung kami. Paham kalian? Tegas Ki Ageng penuh penekanan. Iya Ki, paham Ki. Kami akan melakukan nasihat Ki Ageng, jawab mereka berdua. Nah, ini sudah waktunya naik ke atas kamar. Ya, lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi, jangan takut. Rekam baik-baik kejadian satu pengalaman berharga ini. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersiapkan atau mempersilahkan mereka untuk naik ke Penuwun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan mereka sementara. Nanti, kalau saya mematikan lampu, kenapa uplik ini dimatikan ya? Ki Ageng telah turun. Tangga juga Rama tarik dan Sandy menutup papan kayu tempat mereka masuk tadi. Beberapa waktu Rama melihat beberapa orang keluar rumah. Mereka mulai mematikan uplik. Demikian juga Ki Ageng mematikan uplik Pendapa. Ram, bisik Sandy, matikan itu upliknya. Rama beringsut mendekati uplik, lalu meniupnya. Gelap gulita, tapi matanya masih bisa melihat atau mulai terbiasa untuk melihat pada malam hari itu. Ditambah lagi ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting Penuwun. Rama mulai terbiasa melihat Pendapa dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu. Aku baru tahu kalau ini malam adalah malam bulan purnama penuh. Dari kejauhan Rama dengar gendingan mengalun dengan merdu, seolah-olah ada orang punya gawe atau punya hajatan. Syahdu menyentuh, mengingatkan Rama pada mendiang kakeknya yang setiap malam ngeloni radio mendengarkan wayang. Rasanya bulu kuduk meremang berdiri merinding. Sepertinya jiwanya merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merebak di hatinya. Seiring dengan angin malam yang menusuk kulitnya, khas hawa hutan jati yang masih perawan, beriring bau bunga jati yang mulai berjatuhan di terpa angin malam, sangat khas dan tidak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan Sandy. Dia lebih lagi bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding, dan tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya serasa di alam lain yang penuh misteri. Tapi semua itu dengan tekan dan juga kesah, dan juga tarikan nafas yang berkali-kali dia lakukan. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telinganya, seakan-akan turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang kian sempurna terangnya, menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam, Rama lihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Meski agak remang temaram, Rama melihat jelas dalam sorotan cahaya rembulan. Rama lihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka.
Mereka berkumpul di tanah lapang yang tidak jauh dari pendapa. Kending Jawa berkumandang semakin jelas meski tidak jelas dari mana asalnya. Sanubarinya terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing atau anjing liar yang bersaut-sautan, menambah alunan mistik, terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Rama benar-benar mengira kalau Sandy merasakan hal yang sama, seperti yang ia rasakan saat ini. Memang sedari naik ke penuhun, ia terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba entah dari mana datangnya kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpu menundukkan kepalanya. Dengan pelan tapi pasti, terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka termasuk Ki Ageng. Rama tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafnya menegang karena takut sekaligus takjub. Sandy yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel di sebelah Rama. Terasa tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Meski Rama takut perubahan itu, tetapi proses itu tetap Rama perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari saf ke saf, dari depan ke belakang meliuk dan melingkupi semua orang yang berada di sana. Mata hati Rama seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Ya Allah, mereka semua jadi celeng, seru Rama dalam hati. Mereka berubah wujud menjadi babi hutan. Yang terdepan Ki Ageng berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng atau babi hutan itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain tempat. Mungkin mereka mencari makan atau apalah di dalam hutan. Rama menggigil gemetar saat melihat keanehan itu. Sandy, bisik Rama. Kamu lihat tadi kan? Tanya Rama dengan gemetar. Ia menyeka peluhnya yang mulai sebesar butiran jagung. Iyalah, aku benar-benar lihat, sahut Sandy. Aku mau pingsan rasanya. Tahan aja Ram, jangan pingsan dulu, ini sudah tengah malam, paling jam 4 pagi sudah normal kok, hibur Sandy. Tiba-tiba satu rombongan celeng mendekat ke pendapa. Suara benar-benar yang berbunyi kruk-kruk itu bersaut-sautan, seolah-olah memberi komando. Rama mulai resah, suara itu kelihatan marah. Kepala yang bersiung itu pun mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka membawa manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu mereka ada di penuh. Mereka mulai menabrak berulang-ulang hendak merobohkan 4 pilar joglo tempat mereka bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat. Kami mulai panik, tapi mencoba untuk terus berdiam diri. Ram, kalau kita mati di sini, bagaimana ya? Ya matilah aku, seru Sandy menahan tangis. Pasrah aja, baca ayat apa saja yang kamu ingat. Mohon pertolongan Gusti Allah, nasihat Rama dengan suara bergetar juga menahan takut. Rama sebetulnya ya juga was-was. Rasanya menyesakan dada seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat. Dalam keadaan kritis itu, muncul Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tidak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar-kacir dibuatnya, dan tidak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk pilu. Nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum. Bunga melati berpadu dengan cendana. Asap itu terus naik menembus atap papan tempat Rama dan Sandy bersembunyi dengan ketakutan. Asap itu kemudian menghipnotis mereka. Rama melihat pendapa itu tidak lagi sebuah rumah joglo, tapi sebuah pohon besar menyerupai beringin
Dan Rama yang berada di puncak tertopang ranting-ranting. Rama mulai takut dan berteriak sekencang-kencangnya, juga Sandy berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu Rama limpung tidak sadarkan diri. Rama sudah tidak tahu lagi nasib Sandy. Yang ada cuma gelap, gelap, dan gelap, dan makin bertambah pekat. Rama merasa dikejar-kejar celeng besar. Rama berlari terus berlari, sampailah di tepi jurang lalu Rama berteriak sekuat-kuatnya. Tolong, tolong, tolong. Celeng itu pun tidak peduli. Rama diterjangnya sampai masuk ke jurang. Rama menggapai semua yang ada di sekitarku, dan akhirnya, gebrak. Mas, bangun mas. Seseorang menggoyang-goyangkan tubuhnya lalu hidungnya membaui minyak kayu putih. Rama agak pening. Mas, sadar mas, sadar. Rama membuka mata, mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, Rama mencium aroma menyan madu. Rama lihat di sudut ruang ada kepulan asap api yang dari arang yang membumbung meninggi. Rama mencoba untuk duduk. Seorang laki-laki yang sudah ubanan yang tak taksir berusia 70 tahunan dengan ikat ulung di kepalanya mendekatinya. Nak, minum dulu air putih ini agar cepat pulih kesadarannya. Mbah jamin 30 menit lagi pasti segar lagi. 30 menit kemudian, benar juga Rama sudah segar. Rama lihat ada beberapa polisi hutan yang mendampinginya. Sudah segar mas? Tanyanya dengan sopan. Ya begitulah pak, sudah. Tapi perasaan saya masih kacau. Maaf ya pak, teman saya ada di mana? Tanyaku khawatir. Tidak apa-apa mas, dia seperti mas juga. Dia agak syok rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti pulih. Apalagi Manarto sudah turun tangan, kata Polhut pada kala itu. Rama baru tahu rupanya lelaki tua tadi bernama Manarto. Dari perkataan polisi tadi, terkesan kalau Manarto seorang paranormal. Sini, sudah hafal mas? Kalau ada begituan, Manarto itu pakarnya. Polisi itu menambahkan. Begituan apa toh pak maksudnya? Tanyaku mengejar pak polisi. Nanti saja mas, biar dijelasin sama Manarto saja. Beliau yang lebih tahu tugasnya. Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh polisi hutan, yang tentu menu seadanya, maklum mereka ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung, tempat aparat ini menyiapkan diri patroli atau pelepas lelah saat mereka pulang patroli. Mari duduk di sini nak, ngobrol-ngobrol sama mbah. Manarto mempersilahkan mereka untuk duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi hari. Sebenarnya, anak berdua dari mana dan juga mau kemana? Kok sampai nyasar kemari? Tanya Manarto dengan kalem. Sandy yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. Kami berdua dari Solo mbah, hendak ke rumah teman kami di Tegal Dowo. Tetapi setelah belok pos jaga yang berpalang ke arah sumber, rasanya kok nggak sampai-sampai ya? Sebenarnya kami agak curiga, perasaan kami sudah tidak nyaman. Tapi berhubung sudah gelap kami menginap di rumah Ki Ageng. Oh begitu ya ceritanya, kata Manarto manggut-manggut sambil tersenyum. Nampak lelaki tua tadi ini ya tidak heran. Kemudian ini menambahkan, sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung atau masyarakat mengatakan hutan larangan. Tidak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5 sore. Polisi hutan selepas jam 5 sore pun lebih banyak ngepos di sini. Beliau menghela nafas meneruskan. Dini hari menjelang pagi sampai pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket, ia mendengar cerita dan ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin cerita itu pasti manusia walau lama-lama terdengar. Dia lalu membangunkan komandan peleton. Komandan memerintah 2 orang untuk menjemput Mbah. Ya, rumah Mbah memang tidak jauh dari tempat ini, paling ya 500 meter. Secara spiritual, Mbah hafal daerah ini. Beliau terdiam sejenak lalu menyeruput seteguk kopi.
Lanjutnya, Pak Komandan tidak mau ambil resiko karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan, menerobos jalur. Kami tahu kemana harus mencari, jadi tidak butuh waktu lama. Cuma yang ditakutkan adalah kerumunan celeng yang berjumlah cukup banyak. Tapi Mbah tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng, kata Manarto bergetar. Lewat kontak batin, Mbah minta Ki Ageng, penguasa kerajaan siluman, supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan tidak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka, karena mereka hanya mendengar perintah Ki Ageng. Celeng itu pun tetap celeng, nalurinya juga celeng atau babi hutan. Oleh karena itu, hanya kontak dengan Ki Ageng maka celeng-celeng itu pun bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu berubah menjadi celeng untuk bisa menembus dunia manusia. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia, meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu, atau kalau dia mau menemui manusia. Kami menemukan kalian tersangkut di atas pohon beringin. Kami temukan kalian berteriak, mengigau, meronta-ronta, ketakutan terus pingsan. Untunglah polisi hutan kita ini membawa berbagai kelengkapan selain senjata untuk berjaga-jaga. Kami berhasil membawa kalian, tapi maaf nak, motornya baru nanti siang kita upayakan untuk dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut ya, jangan takut, Mbah nanti akan ikut menyertai, ujar Manarto. Siang itu tampak serombongan kecil bergerak menyusuri jalan, yaitu jalan setapak menembus hutan. Rama dan juga Sandy sebetulnya was-was, tapi sebagaimana janji Manarto, Rama yakin kalau lelaki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakalan terjadi. Mereka tiba di suatu tempat agak lapang di tengah rimbunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas 2 kali lapangan voli. Menurut taksiranku sebesar 8 pelukan orang dewasa, dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor Sandy. Sandy geleng-geleng kepala. Bagaimana aku bisa naik motor sampai ke sini? Jalan rata saja tidak ada, katanya heran sekaligus bingung. Ia segera bergerak mendekati motornya, tetapi segera dicegah oleh Manarto. Tunggu dulu nak, seru Manarto tegas melarang. Kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng. Percaya tidak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah mohon bapak-bapak tunggu di sini dulu, katanya pada polisi hutan. Mbah dengan anak berdua akan mohon izin dulu. Manarto memberi kode kepada mereka berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon besar, kami segera berhenti, langsung duduk bersila. Manarto menjelangkan tangannya ke dada sedekap. Sambil komat kami, tiba-tiba entah dari mana, tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu, tapi ingat jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik di telinga Rama, seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan juga aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan juga kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan juga manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing. Camkan itu. Perlahan bayangan itu pun hilang lenyap. Seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu, mereka terpaksa memikul bergantian membawa motor ke pos polisi hutan. Meski lelah, tetapi ya pelajaran yang didapat amatlah besar. Rama berjanji secara pribadi berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan, bukan semata-mata karena pengalaman mistik itu, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru lingkungan hidup. Masih terdengar di telingaku, camkan, camkan, dan camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, Rama berdoa memohon petunjuk yang Maha Kuasa.
Kiranya pengalaman itu berarti baginya untuk membangun hidup di kemudian hari. Bagaimanapun, semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini ya, kalian jadikan pembelajaran untuk kita semua. Yang positif, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Terima kasih atas support kalian selama ini juga. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.